Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita Oktavia Dwi Saputri, kelas 11 BDP 1, akan mempresentasikan PPT saya terkait dengan PKL. Nama perusahaan saya adalah Indra Iseama, disusun oleh saya sendiri, Nurlita Oktavia Dwi Saputri. Latar belakang saya menjual minuman jahe itu karena sekarang itu musim hujan dan lebih sering ke cuaca dingin. Dan minuman jahe juga sangat cocok banget diminum pada saat dingin seperti ini, sebagai penghangat tubuh, sebagai menyehatkan tubuh. Selain sebagai penghangat tubuh, minuman jahe itu memiliki manfaat. Yang pertama, sebagai obat rematik. Yang kedua, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, untuk menurunkan kolesterol. Nah, minuman jahe yang saya jual itu adalah minuman dari PT Intrafood. Alasan saya memilih PT Intrafood karena produk dari perusahaan tersebut memiliki kualitas yang cukup bagus, serta pembuatannya menggunakan bahan alami, dan harganya pun juga terjangkau. Jadi seperti itulah alasan saya memilih PT Intrafood sebagai distributor minuman jahe di perusahaan saya. Kemudian, visi saya adalah menjual produk minuman jahe yang berkualitas dengan harga terjangkau untuk semua kalangan dan juga menjadikan produk yang dijual sebagai produk yang dikenal banyak masyarakat. Jadi saya tuh ingin produk saya itu dikenal banyak masyarakat gitu loh. Entah itu karena dari promosi atau dari sosial media, tapi saya ingin produk saya dikenal banyak masyarakat sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba membeli jahe saya itu. Kemudian misi saya, cita-cita saya untuk mencapai visi saya yang pertama, memasarkan produk minuman jahe ke masyarakat. Yang kedua, melayani pelanggan dengan ramah. Yang ketiga, memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas produk dan pelayanan sepenuh hati. Yang keempat, melakukan penawaran yang menarik. Penawaran bisa lewat sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Saya juga sudah mencobanya, promosi di Facebook, di Instagram maupun di WhatsApp. Seperti itu. Profil perusahaan. Perusahaan saya namanya Indra Iseama. Jenis usaha minuman jahe instan. Alamat perusahaan berada di Jalan Monosari kilometer 10 Yogyakarta. Untuk pemesanan bisa WA di bawah itu. Kemudian, tujuan penjualan produk. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan. Kedua, untuk membuat konsumen tertarik dan mencoba untuk membeli produk. Yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, untuk memberi manfaat bagi konsumen. Manfaatnya karena minuman jahe tadi memiliki beberapa manfaat sebagai daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada 4 produk. Yang pertama, Intra Jahe Susu. Ini jadi perpaduan antara jahe dan susu. Susunya susu full cream. Bisa diminum memakai air panas maupun air dingin, ataupun pakai es batu juga bisa, karena ada berbagai cara pembuatannya dan enak diminumnya. Kalau menurut saya dipakai air panas karena cocok untuk menghangat tubuh. Yang kedua, Indra Jahe Kopi Susu. Itu perpaduan antara jahe alami, gula, dan kopi. Tapi kopinya tanpa ampas loh ya. Ini biasanya diminum sama bapak-bapak karena suka yang kopi-kopi. Yang ketiga, Indra Jahe Coklat. Ini perpaduan antara jahe dan coklat. Yang keempat, Jahe Wangi. Nah, jahe wangi itu yang banyak sekali diminati masyarakat karena kayaknya lebih
alami, jadi lebih murni jahe wangi itu, hanya menggunakan jahe, wedang jahe. Untuk harganya, harga belinya 3 renteng itu 27.000, jadi per rentengnya 9.000. Untuk harga jualnya 1 renteng 11.000. Untuk jahe coklat 3 rentengnya 42.000, jadi 1 rentengnya itu sekitar 14.000. Lalu saya menjualnya dengan harga 16.500 per renteng. Yang ketiga, jahe kopi susu 3 rentengnya 30.000, jadi harga per rentengnya dari sananya 10.000. Lalu saya menjual dengan harga 12.000 per renteng. Jahe kopi susu ya jahe susu itu saya mengambil 9 renteng, jadi harga per rentengnya 10.000. Saya menjual dengan harga 11.500 per renteng. Untuk analisis laporan penjualan jahe wangi 3 kali dikali 11.000 sama dengan 33.000. Penjualan jahe susu 9 kali 11.500 sama dengan 103.500. Penjualan jahe coklat 3 kali 16.500 sama dengan 49.500. Penjualan jahe kopi susu 3 kali 12.000 sama dengan 48.000. Jadi total pendapatan saya adalah 234.000. Lalu untuk pembelian jahe wangi 3 kali 9.000 sama dengan 27.000. Jahe susu 9 kali 10.000 sama dengan 90.000. Jahe coklat 3 kali 14.000 sama dengan 42.000. Jahe kopi susu 3 kali 10.000 sama dengan 30.000. Total pembelian saya adalah 189.000. Kemudian beban operasionalnya 4 kali 2.000 sama dengan 8.000. 2.000 itu dari biaya operasional saya, jadi total bebannya 8.000. Lalu harga pokok penjualan atau HPP adalah total pembelian ditambah total beban. Total pembelian 189.000 tambah total beban 8.000, jadi HPP-nya 197.000. Kemudian laba atau ruginya, labanya menjadi 234.000 dikurangi 189.000. Laba saya adalah 45.000. Lalu analisis keuntungannya, laba dikali 100% per total penjualan sama dengan 19,2%. Untuk buku penjualan barangnya seperti ini. Ini laporan produk saya. Jadi produk saya itu yang membeli pada tanggal sekian itu berapa, seperti itu. Ini buku pembelian barang itu ketika saya mengambil produk dari PT Intrafoodnya itu segini, saya ambil segini. Itu pada tanggal 11 Desember itu saya langsung ambil semuanya. Kemudian laporan penjualan seperti ini. Untuk jahe wangi satuannya renteng, harga pokok satuannya 9.000, harga jual satuannya 11.000. Pembelian, saya membelinya 3 renteng dengan harga 27.000. Kemudian saya jual 3 renteng lagi dengan harga 33.000. Lalu harga pokok penjualnya 27.000. Jadi profitnya untuk nilainya 6.000, untuk persenannya 22,2%. Kemudian jahe susu satuannya juga renteng, harga pokok satuannya 10.000, harga jual satuannya 11.500. Saya mengambil dari PT Intrafood 9 renteng dengan harga 90.000. Kemudian saya jual 9 renteng pula dengan harga 103.500. Lalu harga pokok penjualannya 90.000. Profitnya nilainya 24.000, persenannya 15%. Lalu jahe kopi susu satuannya juga renteng, harga pokok satuannya 10.000, harga jual satuan 12.000.
Saya mengambil 3 renteng dengan harga 30.000, lalu terjual 3 renteng lagi dengan harga 36.000. Harga pokok penjualannya 36.000. Profitnya untuk nilai 6.000, untuk persen 20%. Kemudian coklat. Cokolate. Harga satuannya renteng, harga pokok satuannya 14.000. Harga jual satuan 16.500. Saya mengambil 3 renteng dengan harga 42.000. Kemudian terjual 3 renteng pula dengan harga 49.500. Harga pokok satuannya 42.000, lalu profit nilai dan persen untuk nilai 7.500, untuk persen 178%. Seperti itu. Kemudian strategi marketing bisnis model Canva. Nah, ini analisisnya. Saya bekerja sama dengan PT Intrafood. Kemudian untuk key activities, Intra Isyama melakukan promosi ke warung, tetangga, dan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Untuk ketiga, case resources. PT Intrafood sebagai sumber daya penyedia produk. Kemudian value proposition. Keunggulan dari produk Indra Isyama yaitu yang pertama, tahan lama. Kedua, mudah dibeli di mana saja. Karena di warung-warung pun sebagian besar banyak yang menjual. Yang ketiga, kemasannya menarik. Yang keempat, bahan alami. Yang kelima, harga pun terjangkau. Kemudian customer segment. Konsumen masyarakat kelas menengah ke bawah usia 10 sampai 25 tahun. Kemudian channels. Intra Isyama menjual produknya kepada calon pembeli melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Selain itu, juga dipromosikan kepada masyarakat sekitar seperti keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Jadi promosi secara bertatap muka kepada keluarga, tetangga. Yang ketujuh, customer relation, yaitu putus pembelian setelah transaksi. Yang kedelapan, customer struktur. Modal yang dikeluarkan sebesar 63.000 berasal dari perusahaan sendiri. 63.000 itu adalah satu plastik itu berisi jahe susu 3 renteng, jahe wangi 1 renteng, jahe kopi susu 1 renteng, coklat 1 renteng. Itu dengan harga 63.000. Kemudian untuk ke-9, revenue stream. Indra Isyama memperoleh sumber pendapatan dari penjualan minuman instan jahe. Jadi pendapatan saya berasal dari penjualan minuman jahe itu. Seperti itu. Lanjut. Hambatan dari bisnis model Canva. Menurut saya tidak ada hambatan yang saya alami dalam melakukan strategi marketing tadi, karena saya rasa itu cukup mudah dilaksanakan. Hanya saja minat konsumen yang kurang, yang sering rendah karena produk yang saya jual itu jarang sekali dikonsumsi. Kemudian untuk penerapan dalam strategi marketing tadi sebagian besar sudah saya lakukan. Salah satunya dengan membuat konten marketing di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya melakukan promosi di sosial media dengan tujuan agar semua orang yang melihat promosi saya itu bisa tertarik untuk membeli produk yang saya jual gitu. Selain promosi lewat sosial media, saya juga melakukan promosi secara tatap muka dengan keluarga, saudara, teman, tetangga, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Selesai, tinggal penutup. Jadi kesimpulannya, menurut saya kegiatan PKL itu sangat bermanfaat bagi seluruh siswa, terutama siswa kelas 11.
pengalaman kerja yang didapatkan itu tentu akan membuat saya dan teman-teman memiliki keahlian dan pengalaman bekerja sesuai bidang keahliannya, dan akan membantu saya untuk kedepannya, terutama ketika sudah terjun ke dunia kerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.